terima kasih Ibu ya atas waktunya yang sudah diberikan kepada saya. Alhamdulillah. Jadi di sini Ibu, saya sebagai GGP Angkatan 8 dari Kota Langsa, dari SD Langsa Lama, meminta waktu Ibu untuk wawancara mengenai nilai-nilai dalam pengambilan keputusan Ibu. Baik Bu Ade. Saya akan memberikan beberapa pertanyaan ini Bu, biar Ibu bisa menjawabnya gitu ya Bu. Baik Ya. Bu Ade. Jadi Bu, pertanyaannya adalah selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Gimana ya Bu? Baik Bu Ade, saya coba menjawabnya. Saya melihat terlebih dahulu apakah kasus tersebut itu dari sudut pandang moral dan hukum. Apabila kasus tersebut mengandung unsur yang melanggar hukum, sudah pasti dia benar lawan salah. Itu masuk rujukan moral gitu aja ya, Bu Ade. Nah, apabila kasus yang sedang terjadi itu merupakan kasus yang benar lawan benar, maka kasus tersebut diidentifikasi sebagai kasus yang dilema etika. Gitu seperti itu. Oh, berarti Ibu identifikasinya dulu membagi antara etika dengan moral Bu ya? Iya, seperti itu. Jadi dilihat dulu apakah dia bertentangan dengan moral, kan sudah masuk ke bujukan moral gitu ya, benar lawan salah. Etika itu kan benar lawan benar, seperti itu. Dua-duanya sebetulnya benar. Benar, iya Bu. Selanjutnya ini Bu, selama ini bagaimana Ibu menjalankan dalam mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama benar-benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana solusinya nih Bu? Baik Bu Ade, saya coba menjawab. Selama ini saya melihat sebuah masalah atau mengidentifikasi sebuah masalah, saya lihat dari sudut pandang, dari berbagai sudut pandang. Kemudian saya menimbang secara matang ya Bu Ade, mana keputusan yang paling benar dan paling tepat untuk diambil, dan tentunya juga harus menguntungkan kedua belah pihak. Jadi tidak ada pihak yang merasa dirugikan, seperti itu Bu Ade. Iya, baik. Berarti memang harus pertimbangannya sangat benar-benar baik ya Bu ya, Benar, antara benar. mana yang harus lebih baik lagi dipentingkan yang mana Benar, gitu ya, Bu. karena kan keduanya itu sama-sama Sama-sama benar, gitu benar, ya, Bu ya, Ade. benar. Jadi memang harus pemikirannya lebih matang untuk mengambil keputusan di akhirnya. Iya, benar Ibu. Jadi Bu, setelah Ibu sudah mengidentifikasi terus memilih mana nilai yang lebih harus diutamakan, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Baik, langkah-langkahnya itu yang paling pertama saya lihat dulu atau menentukan terlebih dahulu Bu Ade penyebab dari masalah yang terjadi. Oke, Bu. Jadi Coba. menentukan dulu penyebab yang masalah yang terjadi, kemudian mengidentifikasi masalahnya mengenai apa, kemudian saya coba bertanya atau berkoordinasi dengan orang yang dekat dengan orang yang memiliki masalah seperti itu ya. Baru kemudian berdiskusi dengan warga sekolah sebelum mengambil beberapa solusi atau keputusan. Menimbang lagi dari sudut pandang yang berbeda sebelum memutuskan, seperti itu tadi. Jadi ada pendekatan emosional juga ya Bu, Benar, di dalamnya. benar. Harus ada pendekatan emosional bukan hanya kepada orang yang ada kasusnya, tetapi juga orang-orang di lingkungannya ya Bu. Benar, benar. Jadi orang yang dekat dengan seseorang yang memiliki kasus tersebut juga kita ajak untuk kita sama-sama mencari solusi mengenai masalah yang sedang terlibat oleh orang lain tersebut. Mengutamakan kolaborasi berarti ya, Bu, Benar, ya, diskusi. benar. Karena memang kadang keputusan itu kalau kita ambil sendiri akan mungkin tidak sesuai dengan Lebih efektif ya Bu Ade, karena di sini saya melakukan analisis kasusnya dulu, kemudian menentukan solusinya yang disesuaikan dengan peraturan dan norma yang berlaku, tentunya itu terlebih dahulu, serta mengedepankan kepentingan umum gitu. Jadi tidak hanya mementingkan satu belah pihak, tapi mengedepankan kepentingan bersama, seperti itu ya. Kemudian tentunya yang keputusan yang diambil tentunya bisa menguntungkan kedua belah pihak, seperti saya katakan tadi Bu Ade ya, tidak hanya berpihak pada satu orang saja, tapi menguntungkan bagi kedua belah pihak. Jadi karena sudah dilakukan sesuai dengan langkah-langkah, prosedur di mana kolaborasi, pendekatan emosional, disitulah langkah-langkah itu sudah efektif untuk selama ini ya Bu dijalani. Alhamdulillah berarti lancar ya Bu ya Karena semuanya. kan kita lihat juga ya keputusan tersebut menguntungkan banyak pihak dan juga jangka waktunya itu panjang seperti itu. Jadi kita lihat untuk jangka waktu yang panjang
keputusan ini masih bermanfaat untuk banyak orang begitu. Jadi Bu, setelah walaupun itu kan endingnya akan efektif nih Bu, Hmm. pasti banyak nih Bu tantangan-tantangan Benar, dalam benar. Ibu sebelum sampai ke fokus inilah yang tepat dalam Benar. pendekatan emosional dan lainnya. Itu Bu, apa aja sih Bu tantangan yang udah Ibu hadapi selama ini? Baik Wadi, tentunya tantangan yang saya hadapi adalah pada saat mencari keputusan nih, seperti itu ya Bu Ade, karena kasusnya itu kan merupakan masalah yang benar sama-sama benar begitu kan. Ya. Tapi di antara yang benar sama-sama benar, kita harus mencari keputusan atau solusi yang memang benar-benar tepat seperti itu ya Bu Ade. Jadi benar-benar tepat dan tentu saja tidak memihak kepada satu pihak saja, tetapi kedua belah pihak juga sama-sama diuntungkan gitu. Jadi itu tantangan yang terbesar karena masalahnya itu kan benar dan benar, jadi Benar dan kita benar, harus ya. mencari solusi yang paling benar. Tepat ya Bu, dan Iya. benar yang benar lagi gitu ya. Iya benar Bu Ade, betul. Pasti setiap apapun yang kita ambil keputusannya itu pasti ada tantangan Bu ya. Benar. Tantangan dari segala sisi kita bilang. Benar. Selanjutnya ini Bu, apakah ada jadwal khusus atau untuk Ibu menyelesaikan kasus dilema etika? Apakah ada penyelesaiannya, misalnya jangka waktu, tempatnya di mana harus, ataupun ada jadwal atau bentuk prosedur tertentu gitu Bu, untuk mengambil keputusan ini? Baik Bu Ade. Kalau dilihat dari adakah jadwalnya, tentu dilihat dari permasalahannya sendiri. Kalau memang permasalahannya itu tergolong masih masalah yang ringan, maka saya akan selesaikan pada saat itu juga. Tapi apabila permasalahannya ini agak sedikit lebih berat, mungkin saya butuh jadwal atau prosedur dulu untuk mencari solusinya. Seperti yang saya katakan di poin yang sebelumnya tadi ya Pak Ade, menentukan penyebab, mengidentifikasi masalah, bertanya kepada orang yang terdekat dengan orang yang memiliki masalah, baru kemudian saya mengambil keputusan. Begitu Pak Ade. Jadi dilihat dari kasusnya, ya benar. Kalau ringan bisa diselesaikan saat itu, kalau agak sedikit lebih berat, saya memiliki jadwal gitu ya. Jadi memiliki prosedur dalam menyelesaikan masalah tersebut. Baik Ibu, jadi kan Bu tadi udah ada tantangan Ibu, lalu penjadwalannya, kapan Ibu akan melakukannya. Apakah saat Ibu menjalankan semua langkah-langkah itu ada seseorang atau faktor-faktor tertentu yang selama ini mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus itu, atau ada berkolaborasi dengan siapa aja seperti itu? Baik Bu Ade, tentunya dalam mengambil keputusan itu saya selalu melibatkan warga sekolah. Artinya tidak saya sendiri yang menyelesaikan, tapi saya libatkan warga sekolah, stakeholder, kemudian wali siswa gitu ya, wali murid, dan orang-orang yang memiliki kedekatan personal dengan orang yang mengalami permasalahan. Jadi semua terlibat, karena semakin kita melibatkan orang, kita akan lebih mudah nanti untuk mencari solusi yang baik. Kan banyak masukan ini ya Bu Ade ya. Selanjutnya Bu, dari semua hal yang sudah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman-pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan? Baik Bu Ade, pembelajaran yang bisa saya ambil adalah saya bisa lebih bijaksana Bu Ade dalam mengambil atau menganalisis semua permasalahan gitu. Jadi saya bisa lebih bijaksana dalam menganalisis permasalahan dan dapat saya jadikan pertimbangan untuk saya mengambil keputusan atau menentukan solusi yang terbaik pada suatu masalah gitu. Jadi saya lebih bijaksana, lebih terbuka, lebih bisa berkolaborasi gitu ya dengan orang-orang yang memiliki kepentingan dalam hal tersebut gitu. Benar Bu, yang Ibu katakan itu juga termasuk pembelajaran buat saya Bu, pribadi, bahwa yang paling penting itu adalah kebijaksanaan. Karena Benar. sebagai pemimpin ya Bu, bijaksana itu memang nomor satu ya Bu. Benar Bu Ade, jadi tidak mementingkan satu pihak, tapi kita untuk kepentingan bersama dan menguntungkan semua pihak tentunya ya Bu Ade. Keputusan itu bermanfaat tidak hanya bagi diri kita, tapi bagi orang lain, dan tentunya jangka waktunya juga jangka panjang gitu ya Bu Ade. Dampaknya ya Bu ya. Nah, Karena bijaksana tuh di situ udah masuk jujur, tanggung jawab. Maka saya akui sebenarnya pimpinan itu sebagai pimpinan, termasuk saya berarti pimpinan pembelajaran. Iya. Kalau Ibu adalah pimpinan di suatu lembaga, Benar. memiliki suatu tanggung jawab masing-masing. benar. Mungkin kalau saya sebagai guru ada kebijakan saya di pembelajaran ya Bu ya, keputusan saya di mana untuk pembelajaran anak-anak. Tapi kalau Ibu ruang lingkupnya lebih besar, Benar. karena bukan hanya tanggung jawab untuk murid, guru
tujuan seperti itu ya Bu Ade ya. Jadi kita bisa lebih bijaksana melihat sebuah masalah dari nilai-nilai yang sudah kita bahas tadi ya Bu Ade ya. Alhamdulillah, terima kasih banyak ini Bu sudah Sama-sama. memberikan waktunya, sudah mau saya wawancarai ini Bu. Dari sini bisa memberikan saya ilmu-ilmu baru. Mungkin kedepannya dapat saya aplikasikan Ibu untuk Baik saya Bu diri Ade, saya sendiri. baik Bu Ade, semoga bermanfaat dan semoga sukses di CGP yang akan melakukannya ya. Iya Ibu, terima kasih Ibu waktunya. Sama-sama Bu Selamat Ade. Ibu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Iya Ibu, terima kasih atas waktunya Ibu sudah diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini Bu, saya ingin mewawancarai Ibu masalah kebijakan dalam pengambilan keputusan Ibu, di mana ada nilai-nilai kebajikan di dalamnya Ibu. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan ini Bu, apakah Ibu bersedia? Alhamdulillah Ibu. Pertanyaan-pertanyaan ini adalah berkaitan dengan nantinya tugas saya Bu di calon guru penggerak angkatan 8 ini Bu. Salah satu pertanyaannya adalah bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika ataupun rujukan moral. Bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasusnya? Tentunya saya akan mengidentifikasi kasus seperti rujukan moral, dilema etika yang selalu kita dapatkan mungkin di sekolah-sekolah. Itu kita harus bermusyawarah dengan guru dulu. Saya selalu memanggil terutama guru-guru yang sudah tua, karena menurut pengalaman mereka mungkin lebih daripada yang muda. Jadi setiap ada masalah problem yang ada di sekolah kami selalu bermusyawarah, saling bertukar pendapat. Berarti cara mengidentifikasinya adalah saya berarti Ibu lebih mencari pendapat ya Bu ya, berkolaborasi dengan para guru senior maupun komite dan pengawas seperti itu ya Bu ya. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama pada kasus-kasus yang penting ya Bu. Kita sering dihadapi oleh kasus yang dua-dua sama-sama penting, dua-dua sama-sama prioritas. Bagaimana Ibu mengatur agar kedua kepentingan itu memiliki nilai kebajikan? Tentunya seperti yang saya terapkan tadi, kami di dalam satu instansi ini saling bekerja sama. Setiap ada permasalahan, kami selalu memecahkan bersama-sama. Jadi keputusan yang kita ambil itu tidak merugikan pihak kedua-duanya. Baik Ibu, apakah selama ini adakah contoh khusus seperti itu Bu? Kalau misalnya Ibu itu ada dua hal yang harus kepentingan, ada nggak contoh kasusnya seperti itu? Itu tentu ada, di setiap sekolah itu pastinya ada. Seperti kami masalah uang bos lah, Iya, dana bos ya Bu. dana bos kan, itu datangnya bukan tepat waktu, di waktu pas awal pembelajaran baru, karena kita udah rancang RKS itu udah dulu, sebelum kita ini kita sudah Berarti rancang sudah dulu. rancang dulu. Kemudian karena uangnya tuh belum sampai, kita tentunya udah bermusyawarah juga dengan guru-guru. Kemudian kita bekerja sama dengan Pihak luar pihak gitu ya, Bu, luar, ya. ya, Pihak seperti luar. yang mengadakan buku tadi, kita butuh buku untuk murid. Kami sudah bekerja sama dengan pihak luar sehingga masalah itu dapat teratasi. Oh iya Bu, berarti walaupun kita memang sekarang dana bos ya Bu ya, lebih gitu, karena kan biasanya kita buat arkas dulu, selanjutnya kita udah rancang nih arkasnya, tiba-tiba karena dana bosnya kan sering terlambat, kita tetap harus memenuhi kebutuhan yang udah di arkas itu, apalagi buku ya Bu ya. Ya, tapi ya itulah dilakukannya suatu diskusi dengan pihak sekolah, dengan guru-guru bagaimana solusinya. Berarti solusi yang Ibu ambil adalah bekerja sama dengan pihak luar, mungkin pengambilan dulu bukunya Bu ya. Kemudian baru begitu datang dananya baru kita Bayar gitu ya Bu, salurkannya. Itu adalah suatu kebijakan yang juga dilema Bu ya. Di satu sisi kita harus memenuhi kebutuhan, tapi di sisi lain kita juga uangnya belum ada. Selanjutnya Bu, apakah ada langkah-langkah atau prosedur sebelum Ibu itu melakukan pengambilan keputusan? Mungkin Ibu melakukan apa gitu?
langkah-langkah atau prosedur ya tentunya seperti kita memanggil guru tadi ya untuk kita bermusyawarah gitu kan. Nah, terus barulah kita mencari solusinya bagaimana supaya satu permasalahan itu bisa teratasi. Benar Bu, memang sangat paling penting itu adalah meminta ide-ide ya Bu ya, saran-saran apalagi dari guru-guru senior ya kan Bu, kan itu sangat penting untuk saat ini. Karena mungkin adalah walaupun kita sebagai pemimpin dari suatu instansi, dukungan dari pihak dari segala pihak itu sangat penting. Kita ya benar Ibu. Selanjutnya Bu, selama Ibu mengambil keputusan dengan berbagai prosedur yang Ibu lakukan, pasti ada tantangan Ibu. Kira-kira tantangan apa aja dalam Ibu mengambil sebuah keputusan itu? Tantangan Ibu selama ini? Ada nggak penolakan mungkin Bu selama ini dari guru, mungkin karena kurang pendapat atau bagaimana Ibu dalam tantangan itu? Setiap kita ambil keputusan atau musyawarah pasti ada yang tidak sependapat dengan kita. Tapi dengan kita pendekatan itu biasanya dapat kita atasi sedikit demi sedikit. Berarti pendekatan emosional lebih penting ya Bu ya. Berarti ego kita turunkan seperti itu Bu ya. Pendekatan emosionalnya ego. Selanjutnya Bu, dalam penjadwalan misalnya ada suatu kasus nih Bu, apakah Ibu akan menyelesaikan di saat itu juga atau membutuhkan jadwal tertentu, misalnya diadakan rapat dulu baru diselesaikan atau memang bisa langsung diselesaikan saat itu, bagaimana ya Bu? Kalau misalnya kasusnya itu mudah atau mungkin tidak terlalu sulit, itu dapat kita atasi di waktu itu juga. Tetapi kalau kasusnya itu agak rumit, mungkin kita merasa ragu, ini kalau saya ambil keputusan ini mungkin tidak pas. Nah itu tentu kita selalu berkolaborasi lah dengan teman-teman kita, bermusyawarah kembali. Berarti ada rapat ya Bu ya, rapat. Untuk tadi ada rapat Bu, pastinya ada orang-orang atau faktor-faktor yang mendukung. Baik Ibu, apakah selama ini adakah contoh khusus seperti itu Bu, kalau misalnya Ibu itu ada dua hal yang harus kepentingan, ada nggak contoh kasusnya seperti itu? Itu tentu ada, di setiap sekolah itu pastinya ada. Seperti kami masalah uang bos lah, ya, dana bos ya, dana bos kan, itu datangnya bukan tepat waktu, di waktu pas awal pembelajaran baru, karena kita udah rancang RKS itu udah dulu, sebelum kita sudah rancang. Kemudian karena uangnya tuh belum sampai, kita tentunya udah bermusyawarah juga dengan guru-guru, kemudian kita bekerja sama dengan pihak luar ya. Yang mengadakan buku tadi, kita butuh buku untuk murid. Kami sudah bekerja sama dengan pihak luar sehingga masalah itu dapat lebih teratasi. Oh iya Bu, berarti walaupun kita memang sekarang dana bos ya Bu ya, lebih itu karena kan biasanya kita buat arkas dulu, selanjutnya kita udah rancang nih arkasnya, tiba-tiba karena dana bosnya kan sering terlambat, kita tetap harus memenuhi kebutuhan yang udah di arkas itu, apalagi buku ya Bu ya. Ya, tapi ya itulah dilakukannya suatu diskusi dengan pihak sekolah, dengan guru-guru bagaimana solusinya. Berarti solusi yang Ibu ambil adalah bekerja sama dengan pihak luar, mungkin pengambilan dulu bukunya Bu ya. Kemudian baru begitu datang dananya baru kita bayar gitu ya Bu, salurkannya. Itu adalah suatu kebijakan yang juga dilema Bu ya. Di satu sisi kita harus memenuhi kebutuhan, tapi di sisi lain kita juga uangnya belum ada. Selanjutnya Bu, apakah ada langkah-langkah atau prosedur sebelum Ibu itu melakukan pengambilan keputusan? Mungkin Ibu melakukan apa gitu? Langkah-langkah atau prosedur ya tentunya seperti kita memanggil guru tadi ya untuk kita bermusyawarah gitu kan. Nah terus barulah kita mencari solusinya bagaimana supaya satu permasalahan itu bisa teratasi. Benar Bu, memang sangat paling penting itu adalah meminta ide-ide ya Bu ya, saran-saran apalagi dari guru-guru senior ya kan Bu, kan itu sangat penting untuk saat ini. Karena mungkin adalah walaupun kita sebagai pemimpin dari suatu instansi, dukungan dari pihak dari segala pihak itu sangat penting. Ya benar Ibu. Selanjutnya Bu, selama Ibu mengambil keputusan dengan berbagai prosedur yang Ibu lakukan, pasti ada tantangan Ibu.
Kira-kira tantangan apa aja dalam ibu mengambil sebuah keputusan itu? Tantangan ibu selama ini? Ada nggak penolakan mungkin bu selama ini dari guru, mungkin karena kurang pendapat atau bagaimana ibu dalam tantangan itu? Setiap kita ambil keputusan atau musyawarah pasti ada yang tidak sependapat dengan kita. Tapi dengan kita pendekatan itu biasanya dapat kita atasi sedikit demi sedikit. Berarti pendekatan emosional lebih penting ya bu ya. Iya, Berarti iya. ego kita turunkan seperti itu bu ya. Iya. Pendekatan emosionalnya ego. Selanjutnya bu, dalam penjadwalan misalnya ada suatu kasus nih bu, apakah ibu akan menyelesaikan di saat itu juga atau membutuhkan jadwal tertentu, misalnya diadakan rapat dulu baru diselesaikan, atau memang bisa langsung diselesaikan saat itu, bagaimana ya bu? Kalau misalnya kasusnya itu mudah atau mungkin tidak terlalu sulit, itu dapat kita atasi di waktu itu juga. Tetapi kalau kasusnya itu agak rumit, mungkin kita merasa ragu, ini kalau saya ambil keputusan ini mungkin tidak pas, nah itu tentu kita selalu berkolaborasi lah dengan teman-teman kita, bermusyawarah kembali. Berarti ada rapat ya bu ya, rapat. Baik bu, dalam pengambilan keputusan tersebut kan pasti banyak pihak-pihak yang mendukung atau faktor-faktor pendukung. Sekiranya faktor atau orang-orang yang mendukung atas keputusan ibu itu siapa aja ya bu ya? Kalau yang tentunya biasanya kalau dalam satu instansi itu guru-guru kita yang ada di sekolah kita ini selalu biasa itu lebih banyak mendukung program-program yang kita laksanakan. Tapi kita tidak hanya mengharap dari guru saja, dari faktor seperti orang tua murid, terus komite dan pengawas atau dinas itu juga mendukung kita dalam mengambil suatu keputusan. Benar bu, jadi setiap keputusan itu ada tahapannya bu ya. Mungkin ada tahapan di mana hanya kepala sekolah dan guru, atau kepala sekolah, guru dan wali murid. Tingkatan selanjutnya ada komite, pengawas, dan tingkat akhirnya mungkin dinas langsung berkolaborasi ya bu. Jadi itu saling keterkaitan satu sama lain. Dari semua pemaparan ibu tadi ya bu ya, pembelajaran apa yang ibu petik selama ini dalam pengambilan keputusan bu? Kalau menurut saya pembelajaran yang kita ambil setiap mengambil keputusan itu tentunya harus ada kolaborasi. Baik ibu, dari semua hal yang telah ibu sampaikan kepada saya, mungkin selama ini dalam pengambilan keputusan itu ada pembelajaran yang ibu petik dari pengalaman ibu. Sekiranya pembelajaran apa ya ibu yang ibu petik? Tentunya saya sebagai kepala sekolah, kebijakan yang menurut saya ya, itu kebijaksanaan, nilai kebijaksanaan. Nah, dari semua yang kita kompromi dengan guru-guru, kolaborasi dengan guru-guru, tentunya di situ ada nilai kebijaksanaan. Karena yang paling penting memang nilai kebijaksanaan ya bu, karena kebijaksanaan itu adalah untuk orang banyak ya bu ya. Berarti saat kita mendapati suatu keputusan yang bijaksana, maka lahirlah keputusan yang bijaksana yang bermanfaat untuk orang lain. Seperti itu ya bu ya. Berarti hal yang sangat-sangat berarti adalah nilai kebijaksanaan. Maka itu adalah bukan nilai yang mudah ya bu ya. Alhamdulillah bu, terima kasih. Itu adalah pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan bu. Terima kasih. Semoga kedepannya dapat bermanfaat untuk saya, untuk orang banyak nanti pula. Terima kasih bu atas waktunya. Ibu sangat membantu saya nanti kedepannya dalam pengambilan keputusan mungkin dari langkah-langkah ibu ini. Terima kasih atas waktunya bu. Saya izin bu. Assalamualaikum. Selamat bertugas. Iya bu.